Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys ya. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini saya mendapatkan kartu grafis dari Avoq. Kartu grafis Avoq GeForce GTX 750 Ti 2GB DDR5 ya, GDDR5 ya. Untuk bukanya seperti ini. Ini kartu grafis yang mungkin kesekian kalinya saya tes. AF750 Ti 2048 D5H5 V8 ya. Untuk serinya seperti itu. Serial numbernya sudah saya pastikan sama, digit terakhir 340 ya. Mantap. HDMI PCI Express. Kemudian di sini untuk sistem requirement-nya ya. Sistem requirement-nya seperti ini. Dia support sampai Windows 10. Untuk refresh rate dari displaynya seperti ini ya, karena saya menggunakan 1080p, jadi dia support di 75 Hz ya untuk monitor resolusinya. Kita akan buka. Oh ya, di bagian belakang penampakannya seperti ini guys. Bagian belakang penampakannya seperti ini. Oke, kita akan buka unitnya, boxnya. Pertama kali di sini tentunya ada static pack ya, static pack dari packingan kartu grafis. Kemudian ada quick installation guide dari Avoq ya. Ini teman-teman kalau belum paham mungkin bisa baca. Kemudian ada kartu DVD ya, DVD kartu softwarenya ini, DVD software dari Avoq, tapi kita bisa juga download dari internet. Untuk kartu grafisnya ini berada di dalam sini. Ini boxnya saya tutup ya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Jadi dia berada di dalam bubble berwarna merah dan kita keluarkan terlebih dahulu. Seperti ini. Untuk kartu grafisnya mantap juga ya, ada spons bagian bawahnya untuk kita pegangan ya. Jadi dual fan khas dari Avoq ya, dual fan. Kemudian dia juga memiliki kipas yang semi transparan dengan heatsink berwarna chrome ya, dan PCI Express 3.0 ya, RoHS compliant tentunya untuk displaynya. Kemudian untuk di bagian coraknya ya, di sini ada strap berwarna merah, dari keseluruhan bodinya berwarna hitam glossy. Kemudian di bagian dalamnya ini sudah high quality komponen tanpa pin bor tambahan, dan ini untuk bagian egg house-nya ya, cukup mantul sekali. Ini ada sedikit debu-debu intan di sini. Oke, kita lihat di bagian display. Mulus ya, kinclong. Ada satu buah HDMI port, satu buah DVI port, dan satu buah VGA port ya. Mantap jiwa. Jos Gandos platnya juga masih bersih banget. Untuk di bagian fibernya juga kinclong ya guys. Serial nomornya sudah saya pastikan sama, 340. Kemudian untuk segel dari pabrikan juga masih utuh. Warranty protection 5 remove. Untuk kartu grafis ini dia per Oktober 2022 ya expirednya ya. Jadi bulan ini ya. Kalau garansi 2 tahun, kalau 3 tahun berarti masih tahun depan. Tapi saya rasa untuk PT Innovation tuh memberikan garansi di 2 tahun ya. Oke, kita akan menuju ke unit PC dan kita akan tes kartu grafisnya. Oke, kita pasang lighting. Kita pasangkan terlebih dahulu. Saya menggunakan mikrofon ya. Kita pasang di PCI Express ya, 3.0. Kemudian kita kunci dengan satu label, nggak masalah ya. Kita gunakan port HDMI, pasang ya. Kita nyalakan powernya terlebih dahulu. Jadi ini merupakan tes kedua yang saya lakukan ya. Jadi sebelumnya sudah saya tes dan kartu grafis ini berjalan dengan sangat mulus ya di preset 1080, dan suplai kartu grafis ini dari PSU Koger CMX 780 plus bronze. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Kipas berputar ya, mulus, kinclong, kinis ya. Display sudah tampil. Kita menuju ke display guys. Sudah OTW Windows ya, OTW ke Windows. Paskan tengah dulu supaya nanti mudah untuk zoomnya.
Oke, saya tes per 18 Oktober jam 15.05 sore ya. Kita masuk sini dulu. Resolusi layar sudah Full HD. Ini artinya bahwa antara kartu grafis dan PC sudah saling mengenali satu sama lain. Kita zoom terlebih dahulu ya, biar pas enter. Ya, saya rasa cukup segini ya. Oke, kita buka terlebih dahulu software pendukungnya. Untuk MSI Afterburner posisi 32 derajat Celcius. Kemudian untuk hardware info prosesor di suhu kisaran 40-50 derajat Celcius. Kita buka untuk hardware infonya. Kemudian kita load untuk GPU Z dan juga software 3D Mark ya. Saya tunjukkan terlebih dahulu di mana tes pertama yang saya lakukan untuk kartu grafis ini sudah saya tes menggunakan Firestrike ya. Skornya seperti ini, pencapaiannya di 3991, hampir 4000. Terpaut 200 skor dari average score dan suhu tertinggi hanya di 56 derajat Celcius ya, nggak lebih ya, tidak mencapai 60 derajat Celcius. Posisi saat ini masih di 34 derajat Celcius. Kalau kita klik lookup di sini untuk kartu grafis ini spesifikasinya akan menuju ke seperti ini ya, Pieces GTX 750 Ti. Kalau kita search AVOC GTX 750 Ti touch power up ya, apa ada? AVOC ada guys, tapi 7504 GB yang seri TI. Coba yang seri TI saya cari, tidak ada ya, adanya malah VGA BIOS gitu. VGA BIOS oke lah, kita jadikan ini untuk komparasi spesifikasi ya, seri Pieces. Jadi kartu grafis ini dengan arsitektur bernama Maxwell GM107. Kemudian untuk render texture mappingnya di 16/40, 440 shader berjalan di 16 kali ya, unified. Direct support 12/11_0 dengan GDDR5 Samsung di 2GB 128 bit ya. Dan juga bandwidthnya mantap di 86,4 GB per detik ya. Untuk driver sudah bisa mendeteksi driver terbaru. Di sini versi 512.77 dengan clock speed di 1020, memory clock 1350 dan boost clocknya 1085 MHz ya. Kartu ini dual slot, TDP 60W, Suggested Power Supply 250W, HDMI 2.0 dan tidak memerlukan pin power tambahan. Oke, kita akan tes kartu grafis ini menggunakan 3D Mark. Untuk pembanding di sini kita akan gunakan nitrate ya, di preset 1080. Kita akan jalankan langsung. Semoga suaranya nggak dengung ya guys ya. Collecting system info, please wait ya. Untuk GPU core voltage di 0,943 sampai dengan 1,006 volt ya. Ya, kalau untuk core voltage tentunya bukan sebuah masalah untuk kartu grafis ini ya, dimana dia tanpa pin power dan bukan juga kartu grafis yang untuk keperluan overclocking ya. 3D Mark Nitrate Graphic Test 1. Nitrate Graphic Test 1 sudah berjalan mulus di 40 derajat Celcius startnya. Saat ini dengan average FPS di 46, realnya di 86, temperatur menuju ke 45 derajat Celcius, usage 99% dengan TDP di 30 watt ya. Jadi kartu grafis ini karena tanpa pin power dia memiliki TDP di 30-an ya guys, 30-an. Di bawah 40 watt ya, kurang lebih seperti itu. RPM kipas berjalan di 33% untuk full load. Dengan VRAM terpakai hanya 1,1 GB, memory clocknya 2,7 GHz, dan core clocknya berjalan di 1163 MHz ya. Untuk prosesor posisi di 41 derajat Celcius dengan average FPS saat ini di angka 46 fps ya, mulus kinclong guys untuk menjalankan nitrate di preset 1080. Mantap. Lanjut ke Nitrate Graphic Test 2.
masih sama di preset yang sama 1080. Oke, kita lihat on screen display tampil. On screen displaynya belum tahu ya, udah tampil di 53 derajat Celcius dengan suara kipas super duper senyap ya, suara pasir berbisik guys. Temperatur di 55 derajat Celcius, clock speed di 2,7 GHz, masih stay di 2,7, fps di 90 sampai 145 ya, barusan ya, 145 fps. Mantap jiwa guys, mulus kinclong ya. Untuk fps maksimal tertera di on screen display itu di 159, itu mungkin recording dari tes kartu grafis sebelumnya. Tapi di sini bisa kita lihat dia bisa tembus 170 tadi untuk fps-nya, mungkin karena masih on progress ya. Peralihan dari frame satu ke frame berikutnya bisa naik jauh biasanya. Oke, lanjut ke night rate CPU test. Di sini menggunakan prosesor i5 4690K. Kita akan lihat bagaimana testimoninya. Tentunya menjalankan night rate ini untuk iGPU testnya itu lebih berat ya dibanding yang TimeSpy atau Fast Track. Temperatur kartu grafis cenderung turun ke 49 derajat Celcius karena dia sudah idle di 7% ya, TDP 3 watt saat idle. Mantap guys, TDP nya hanya 3 watt aja untuk performa idle-nya. Untuk tes ketiga ini dia biasanya memakan waktu kurang lebih 1 menit 11 detik ya, yang paling lama durasi untuk iGPU nya. Tapi karena kita membutuhkan skor yang valid, maka memang semua tahapan harus dilewati ya. Usage di 40-an untuk kartu grafis. Temperatur sudah di 46 derajat Celcius dengan TDP hanya di 2 sampai 5 watt. 2 watt sampai 5 watt ya, tanpa pin power. Performa mulus, terkulus-kulus, okulus ya. RPM full load di 37%, jadi idle-nya itu di 33%, hanya ada gap kurang lebih 4% RPM. Untuk menjalankan 3D Mark Night Rate di preset 1080. Ya, sudah berakhir. Kita akan lihat bagaimana pencapaiannya, skornya ya. Oke, suhu tertinggi di 59 derajat Celcius. Kalau kita lihat di sini belum masuk 60 derajat Celcius ya. Dimana ini merupakan tes kedua, di mana tes pertama tadi di 56, kisaran 56 derajat Celcius. Jadi ada gap kurang lebih 3 derajat Celcius aja, nggak banyak, mantap. Oke, kalau kita lihat di sini night rate skornya di 13.200-an, average skornya di 13.500-an, jadi nggak terpaut banyak, hanya kurang lebih 200 poinan. Kemudian grafik skornya di 18.200 dengan CPU skor di 5.200. Untuk kestabilan di sini bisa dilihat ya, kurvanya stabil ya, sangat stabil. Kemudian untuk tes pertama dia achieve di 54 derajat Celcius, suhu tertinggi. Tes kedua di 59 derajat Celcius dan berangsur turun di tes terakhir sampai 43,69 derajat Celcius ya. Untuk dari sisi sensor di sini kartu grafis ini memiliki clock 1160 MHz, memori clocknya di 1350 MHz, dengan efektif clock dia berjalan di 1162 maksimal ya. Mantap guys, siap. Untuk performa kartu grafis ini ciamik ya. Untuk si Lord Sesplung dari Avoc, kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe guys. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.